Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman PKI Bengko Digital? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini untuk pertemuan kita Bahasa Indonesia yang berjudul Mengenal Isu dan Struktur Teks. Target misi kita, identifikasi isu, menemukan masalah sosial yang sedang hangat dibicarakan. Kemudian, analisis struktur, membedah bagian-bagian penting dalam teks diskusi. Kemudian berpikir kritis, mampu melihat sisi pro dan kontra secara objektif. Apa itu teks diskusi? Teks diskusi adalah media untuk melihat sebuah isu dari kacamata yang berbeda, bukan untuk bertengkar, tapi untuk mencari solusi atau pemahaman yang lebih dalam. Menyajikan pendapat pro atau setuju, menyajikan pendapat kontra tidak setuju, dan diakhiri dengan simpulan yang baik. Langkah pertama, mengenal isu. Apa itu isu? Isu adalah masalah atau topik yang masih diperdebatkan oleh masyarakat. Isu biasanya bersifat kontroversial. Ada yang setuju, ada yang tidak. Ciri isu yang baik yaitu sedang hangat atau viral, kemudian berdampak pada orang banyak, dan memiliki dua sisi argumen yang kuat. Nah, ini ada contohnya isu sosial, gadget, dan anak. Apakah memberikan HP pada anak balita itu membantu perkembangan atau justru merusak mental mereka? Ini adalah contoh isu yang sangat dekat dengan keseharian kita saat ini. Isu lokal yaitu industri di Selebar. Kawasan industri Selebar membawa lapangan kerja. Tapi bagaimana dengan debu batu bara dan polusinya? Sebagai warga Bengkulu, kita harus kritis melihat dampak industri di lingkungan kita sendiri. Struktur tes diskusi. Pertama, isu, pengenalan masalah secara netral. Kedua, pro, alasan-alasan yang mendukung isu. Ketiga, kontra, alasan-alasan yang menentang isu. Yang keempat, kesimpulan, saran atau jalan tengah yang bijak. Membedah bagian satu dan 2 pernyataan isu, di bagian ini penulis mengenakan masalah. Kalimatnya harus netral dan tidak memihak. Contohnya, penggunaan gadget pada anak usia dini kini menjadi perdebatan hangat di kalangan orang tua. Kemudian, untuk argumen mendukungnya, beri alasan mengapa isu tersebut dianggap baik. Harus disertai data atau fakta agar kuat. Contohnya, gadget dapat membantu anak mengenal teknologi sejak dini dan media belajar yang interaktif. Membedah bagian 3 dan 4, argumen menentang. Berisi alasan mengapa isu tersebut dianggap buruk, fokus pada dampak negatif atau kerugian. Contohnya, namun penggunaan gadget berlebih dapat mengganggu kesehatan mata dan kemampuan sosialisasi anak. Kemudian untuk simpulan dan sarannya, bagian akhir yang memberikan solusi atau rekomendasi setelah melihat dua sisi tadi. Contohnya, oleh karena itu, orang tua harus mendampingi anak dan membatasi waktu layar atau screen time setiap harinya. Kaidah kebahasan penting, konjungsi pertentangan. Untuk menyambungkan argumen pro dan kontra, kita wajib menggunakan kata hubung yang menunjukkan perbedaan, seperti namun, sebaliknya, di sisi lain, dan meskipun. Mengapa ini penting? 100% critical thinking. Di era digital, kita dibanjiri informasi hoax dan fakta. Teks diskusi melatih kalian untuk tidak langsung menelan informasi mentah-mentah, tetapi menganalisisnya terlebih dahulu dari berbagai sisi. Waktunya beraksi. Tim Pro cari minimal dua keuntungan dari industrialisasi di selebar bagi warga sekitar. Untuk tim kontra, cari minimal dua dampak buruk bagi kesehatan atau lingkungan akibat pabrik tersebut. Ingat, gunakan bahasa yang santun dan data yang valid ya. Etika berpendapat, tidak memotong pembicaraan orang lain, menghargai perbedaan pendapat, berbicara berdasarkan data, bukan emosi, kemudian fokus pada solusi, bukan pada siapa yang mana. Oke teman-teman, inilah penghujung pertemuan kita pada minggu kali ini. Saya pamit undur diri, teman-teman semangat, sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.